Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita bertemu kembali dalam renungan malam edisi Jumat 17 April 2020 bersama dengan saya Vika Riyadi Martanti Telomanua. Saya yakin dan percaya bahwa malam hari ini kehidupan Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terpuji termulia namamu Bapa yang di sorga oleh kasih setiamu kepada kami. Jikalau pada malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami tahu dan kami percaya bahwa semua oleh karena anugerah Tuhan Yesus. Malam hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon tuntun kami oleh tuntunan Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan kami dengar dan akan kami renungkan boleh menjadi berkat bagi kami. Hamba-Mu tidak memiliki kekuatan apa-apa, tetapi kami percaya ketika Tuhan boleh memberkati, maka izinkanlah Ia boleh menyampaikan maksud hati Tuhan sesuai dengan firman. Terima kasih Bapa yang di sorga, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita. Mari kita baca dari kitab 2 Tawarikh pasal 15 ayatnya yang ke-7. Sekali lagi, kitab 2 Tawarikh pasal 15 ayatnya yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usaha. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usaha. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan itu sendiri. Selamat malam, shalom. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini saya beri tema yaitu jangan berhenti di tengah badai. Sekali lagi, jangan berhenti di tengah badai. Suatu hari Bapak Ibu, ada seorang anak yang sedang bersama dengan ayahnya mengendarai mobil. Mereka pulang dari sekolah dan menuju rumah. Tetapi di tengah jalan, tiba-tiba badai besar datang, hujan, dengan disertai suara guntur, sehingga membuat anak ini merasa ketakutan. Demikian dengan angin besar yang datang menyerang, sehingga anak ini semakin takut. Lalu kemudian ia berkata kepada ayahnya, "Ayah, bisakah kita berhenti di tengah jalan? Saya takut kalau kita terus meneruskan perjalanan, jangan-jangan kita akan mati." Tetapi ayahnya menjawab, "Tidak, kita tidak akan berhenti di tengah badai. Kita akan melanjutkan perjalanan." Lalu sang ayah pun terus menyetir mobil. Mereka melanjutkan perjalanan, dan beberapa menit kemudian, setelah angin, badai dan hujan itu telah reda, sang ayah baru menghentikan mobilnya. Lalu kemudian ia menyuruh anaknya untuk menoleh sejenak ke belakang. Lalu ia berkata, "Lihatlah nak, orang-orang yang berhenti di tengah badai, kini mereka terjebak. Mereka terjebak oleh pepohonan yang tumbang, dan akhirnya mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan. Sedangkan kita yang tidak berhenti, akhirnya kita selamat, dan sekarang badai itu telah reda, dan kita bisa melanjutkan perjalanan kembali." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, sering sekali dalam kehidupan kita seperti seorang anak kecil tadi, yang di tengah berbagai badai masalah yang datang,
kadang kita memilih untuk berhenti. Banyak orang yang dalam kehidupannya mengalami kegagalan bukan karena tidak mampu, bukan karena ia tidak mampu dan tidak bisa menyelesaikan masalah, tetapi karena mereka menyerah sebelum mencoba. Melalui cerita tadi, kita diajarkan bahwa ketika kita berada dalam penderitaan, ketika kita sedang berada dalam masalah besar, jangan sekali-kali untuk menyerah. Jangan sekali-kali untuk mengatakan berhenti. Karena pada akhirnya kita akan terjebak dan tidak mampu melakukan apa-apa. Masalah itu tidak akan pernah selesai. Pencobaan badai besar itu tidak akan pernah berakhir ketika kita tidak pernah mengerjakan, ketika kita tidak pernah mencoba untuk menghadapinya. Tetapi ketika kita mau untuk menghadapi masalah, ketika kita mau untuk menyelesaikan persoalan hidup demi persoalan hidup, maka percayalah, badai itu akan berlalu. Malam hari ini kita dikuatkan oleh firman Tuhan ketika ia berkata, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usaha. Tidak ada yang sia-sia di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ketika kita mau berusaha untuk melakukan, ketika kita mau mencoba melakukan sesuatu, maka percayalah apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan, karena setiap usaha kita akan ada upahnya. Dalam kehidupan kita saat ini, mungkin kita sedang berada dalam badai besar. Saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, malam hari ini saya tidak tahu saat ini apa yang menjadi badai besar di dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu apa yang saat ini sedang menjadi pergumulan kita bersama. Selain dari pergumulan virus corona mungkin. Ada banyak pergumulan-pergumulan yang saat ini mungkin sedang dipikirkan oleh Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Jangan lemah semangat. Jangan berhenti di tengah badai. Tetapi terus lanjutkan perjalanan hingga akhirnya kita melihat badai itu telah berlalu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, malam hari ini mari kita merenungkan sebuah kalimat, yaitu lakukan apa yang menjadi bagianmu dan selebihnya serahkan kepada Tuhan. Ia yang akan memberkati. Lakukan apa yang mampu dan bisa kita lakukan, tetapi selebihnya serahkan kepada Tuhan. Ia yang akan memberkati. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu malam hari ini. Engkau memberi kekuatan baru kepada kami, agar kami jangan berhenti di tengah badai dan persoalan hidup. Ampuni kami ya Tuhan, jika selama ini kami sering sekali berbuat demikian. Kami sudah menyerah sebelum kami mencoba melakukannya. Tetapi biarlah malam hari ini, melalui kebenaran firman-Mu, kami boleh dikuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehidupan kami kembali serahkan ke dalam penyertaan Tuhan. Lindungi dan berkati kami malam hari ini, agar kami senantiasa boleh diberkati oleh Tuhan. Setiap persoalan pergumulan kehidupan kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh membukakan jalan bagi kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, saat ini pergumulan kami, virus corona yang sudah menghampiri belahan dunia dan bahkan sudah sampai di negara kami Indonesia. Kuatkan hati mereka Tuhan Yesus, keluarga-keluarga yang sudah mengalami kesedihan, yang sudah mengalami duka cita, atau bahkan yang saat ini sedang menjalani proses penyembuhan. Engkau yang akan menjadi sumber penghiburan bagi mereka. Dan kami percaya bahwa kami yang masih dalam keadaan sehat akan senantiasa Tuhan tutup bungkus kehidupan kami, sehingga segala duka cita hingga segala jenis penyakit itu boleh Engkau jauhkan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.